lain lah gitu. Makanya kita mau cari tahu lebih lengkapnya ya, Nah, biar itu kita nggak dia. salah informasi juga seperti apa sebetulnya sengketa tanah ini yang terjadi. Makanya kita langsung menuju ke redaktur Detik Jateng, ada Mas Ahmad Rafiq. Mas Rafiq, selamat sore. Selamat sore Mas Halo, Rafiq. selamat sore Mbak Aiza, Mas Afif, apa kabar ini? Baik sekali, Alhamdulillah. Mas Rafiq apa alhamdulillah. kabar? Iya baik, ini sibuk jadi panitia Perang Dunia Ketiga. No, jangan dong, jangan sampai kita pecah itu ya. Mas, panitia 17 aja capek Mas, apalagi panitia dunia. Janganlah. Ini dilihat-lihat kita hari Nah, Jumat iya. juga kan call juga ya kan, posisinya masih sama ya? Masih sama. Posisi Masih sama. Iya, Mas Rafiq udah pulang belum dari kantor nih? Iya bener, dari hari Jumat loh. Jangan-jangan standby terus dari Jumat sampai sekarang. Iya, belum pulang ini, masih di sini terus. Oh, nanti liburnya dirapel besok pas long weekend. Oh, sekalian ya. Masuk lagi bulan Agustus bareng sama ajaran baru. Oh, libur sekolah dong. Sekolah. Mas Rafiq, ini sengketa tanah nih ternyata ya, bersama ada PT KAI versus warga Lempuyangan. Boleh seperti apa sih sebetulnya yang terjadi gitu? Apakah benar warga Lempuyangan justru adalah warga yang menempati aset negara gitu milik PT KAI, atau seperti apa yang terjadi di Lempuyangan? Baik, terima kasih Mbak Aiza, Mas Afif. Jadi beberapa waktu terakhir memang ramai menjadi perbincangan di masyarakat Jogja, daerah yang sangat istimewa ini, yang istimewa. Jadi warga di kampung Lempuyangan, itu dekat stasiun, ada stasiun Lempuyangan gitu kan di Jogja. Itu ada belasan warga yang diminta pindah oleh PT KAI. Sebenarnya memang warga tersebut sudah cukup lama mendiami asetnya milik PT KAI ya, memang rumahnya itu dulunya memang rumah dinas untuk karyawan gitu. Kebanyakan juga orang tuanya dulu juga karyawan di PT KA gitu. Tapi memang menempati situ, dan setelah pensiun nggak disuruh pindah, sehingga mereka sudah merasa itu menjadi tempat tinggalnya semacam itu. Dan saat ini PT KA mencoba melakukan penertiban terhadap belasan warga yang tinggal di Lempuyangan tersebut. Dan sebenarnya warga sendiri menyadari bahwa itu memang bukan tanahnya ya, bukan miliknya. Cuman sebenarnya masalah yang menjadi poin penting saat ini adalah masalah kompensasi. Sebab warga sendiri merasa itu mereka menjadi penjaga aset PT KA. Bahkan ketika terjadi gempa 2006, gempa bumi yang cukup dahsyat di Jogja dan sekitarnya itu, ada banyak dari rumah tersebut yang rusak, dan itu diperbaiki secara mandiri oleh warga semacam itu. Sehingga mereka juga meminta agar ya kompensasi harus manusiawi, harus menghitung juga semangat dan usaha-usaha yang dilakukan oleh warga untuk menjaga aset ini. Dan sebetulnya memang aset ini, tanahnya ini sendiri juga sebenarnya bukan milik PT KA, tapi Sultan Ground. Jadi tanah tersebut memang milik keraton Yogyakarta. Kebetulan kan memang 1% wilayah di daerah istimewa Yogyakarta itu ada sekitar 2.700 hektar tanah di Jogja, itu adalah tanahnya keraton kan, semacam itu. Jadi termasuk yang berada di Lempuyangan ini. Cuman dari keraton memang sudah memberikan kalau istilahnya di sini palilah atau izin kepada PT KA untuk mengelola lahan ini, semacam itu. Jadi sebenarnya persoalannya ya itu sebenarnya hanya masalah kompensasi yang dianggap oleh masyarakat atau warga yang tinggal di Lempuyangan itu kurang layak, karena mereka sudah selama ini sudah merasa ikut menjaga aset PT KA, dan sekarang mereka disuruh pergi dengan kompensasi
per meter 250.000 semacam itu. Oh, berarti Sultan Hamengkubuwono ini sudah turun tangan ya begitu Mas Rofik? Sultan sendiri karena merasa sudah memberikan palilahnya atau izinnya itu kepada PT KA ya, Sultan sendiri menyerahkan urusan penertiban ini ke PT KA. Padahal masyarakat sendiri mereka sebagai warga Jogja juga sebenarnya ingin mendapatkan perlindungan sebenarnya juga dari Sultan yang merupakan semacam ya menjadi raja bagi Rakyatnya. warga Jogja gitu ya. Berapa luasan dari tanahnya sebetulnya yang disengketakan, Mas Rofik? Kalau untuk lahan ini memang nggak begitu luas ya, hanya sekitar 1 RT semacam itu. Hanya satu RT ya, karena rumahnya agak besar gitu kan kalau dulu karena ini rumah dinas. Jadi ya, dan tempatnya juga berada tidak begitu jauh dengan stasiun Lempuyangan. Nah, kompensasi yang diminta oleh masyarakat setempat apa nih, Mas? Warga sendiri kalau kepada media memang tidak mengungkapkan besaran kompensasi yang diminta. Mereka hanya meminta ada penghargaan terhadap usaha yang dilakukan oleh warga untuk menjaga aset PT KA. Yang terakhir mereka sebenarnya hanya minta perpanjangan waktu 1 bulan karena mereka di deadline untuk pindah ini pada akhir Juli ini. Pada akhir Juli mereka ingin agar ditunda 1 bulan di akhir Agustus. Mereka dengan harapan bisa melakukan acara-acara peringatan Hari Kemerdekaan di warga tersebut untuk terakhir kali. Mereka permintaan terakhir mereka itu, dan ternyata itu juga tidak dikabulkan oleh PT KA. Sehingga mereka diminta tetap angkat kaki pada akhir Juli ini. Tapi yang kenapa akhirnya PT KAI mengusir warga, Mas? Apakah mungkin ada proyek PT KAI di sana gitu, atau mungkin untuk ya semacamnya begitu, Mas? Mau dialih fungsi? Kalau untuk penertiban aset PT KAI di Jogja ini sudah kali kedua. Ketika Oktober kemarin juga tetap terjadi di sekitar stasiun Tugu. Itu memang untuk perluasan stasiun itu. Kalau untuk di Lempuyangan ini memang untuk penyelamatan aset, lebih ke penyelamatan aset, karena yang ditempati oleh warga itu adalah aset-aset yang dulunya digunakan sebagai rumah dinas pegawai PT KA. Termasuk juga saya sempat dengar juga bahwa sebetulnya warga di sana juga sudah sempat dapat surat peringatan gitu secara bertahap sampai akhirnya sudah tidak bisa lagi diberikan kelonggaran waktu gitu, sehingga mereka harus segera angkat kaki gitu atau berpindah. Itu betul nggak ya, Mas? Iya betul. Jadi memang iya surat permintaan peringatan dari PT KA itu memang sudah dilakukan, sudah melalui tahap sosialisasi juga, tapi karena masyarakat sendiri inginnya masih ada fase bargaining kan, tawar-menawar gitu, tawar-menawar, baik tawar-menawar nilai kompensasi maupun tawar-menawar masalah waktu kapan mereka harus pindah. Sebenarnya masyarakat sendiri juga tidak menolak secara frontal bahwa kita nggak mau dipindah, enggak, tapi memang mereka ingin ada proses dialog baik dengan PT KA maupun proses dialog dengan Sultan sendiri sebagai pemilik lahan semacam itu. Jadi kan karena masalah penggusuran itu sebenarnya tidak semata-mata hanya perpindahan rumah, tapi juga ada faktor-faktor sosial lain yang memang harus diperhatikan, misalkan masalah pekerjaan, masalah sekolah, dan beberapa masalah sosial lain. Tentu harus ada solusi sebenarnya. Mas, apakah keributan ini gitu dalam tanda petik ini mengganggu aktivitas di sekitar stasiun Lempuyangan, Mas? Kalau mengganggu sih enggak, karena mereka juga tidak melakukan semacam aksi demo atau aksi-aksi yang mengganggu.
mengganggu apa namanya ketertiban di masyarakat. Cuman memang masalah ini menjadi perhatian juga karena ya masyarakat yang tinggal di lahan milik PT KAI itu sebenarnya tidak hanya di daerah Lempuyangan ini, banyak di daerah lain yang juga mungkin menunggu untuk ditertibkan oleh PT KA, sehingga mungkin masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi yang di sekitar rel kereta api, di sekitar fasilitas kereta api, barangkali mereka juga sedikit resah menunggu waktu kapan mereka akan ditertibkan, karena memang ya kadang-kadang yang terjadi adalah banyaknya bangunan di sekitar rel juga menghalangi pandangan kan ketika masyarakat melintas di perlintasan rel kereta api, sehingga menjadi salah satu faktor faktor penyebab kecelakaan semacam itu. Berarti penyelesaiannya seperti apa Mas? Apakah masih ada mediasi yang dilakukan gitu, atau mungkin sudah diultimatum juga untuk warga di sana untuk segera meninggalkan lokasi dan sudah ditentukan juga kompensasi yang diberikan oleh PT KA gitu? Kalau PT KA sendiri memang selama beberapa tahap dan beberapa kali mediasi memang mereka tetap kekeh bahwa akhir Juli masyarakat harus angkat kaki, dan masalah kompensasi mereka juga tidak akan menambah dari budget yang memang telah mereka persiapkan semacam itu, dan mereka ya mengultimatum kepada warga kalau akhir Juli ini warga belum pindah maka akan dilakukan penertiban. Dan warga sendiri ya pada akhirnya karena mereka memang tidak memiliki pegangan legalitas atas lahan yang mereka tempati, memang pada akhirnya mundur teratur, dan ini sudah mulai bersiap untuk berpindah dari lokasi tersebut. Baik. Karena memang mereka tidak punya legalitas juga. Iya sih. Dan ini kayak masalahnya juga terjadi bukan cuma di Jogja atau di Jakarta juga ada sih Mas, kayak berapa kayak seperti ini gitu, kasus-kasus seperti ini. Aset negara lah ya, gitu, oleh masyarakat juga ya. Mudah-mudahan bisa ketemu titik terangnya juga, biar juga tetap bisa berjalan dengan damai prosesnya juga gitu ya, dan yang terbaik juga untuk kedua belah pihak gitu. Mas Rafiq, terima kasih ya sudah mengabari kita dari Lempuyangan. Oke Mbak Aiza, Mas Afif. Terima kasih banyak Mas Rafiq. Salam untuk tim Detik Jateng dan Detik Jogja juga. Selamat sore Mas. Selamat sore, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.